ketidakmajuan yang harus disyukuri. Syekh Ahmad Yasin suatu hari pernah bertanya kepada anggotanya, salah satu pemimpin. Ditanyai, berapa jumlah anggotamu? Pasukan tersebut menjawab 80 Syekh. Kemudian Syekh Yasin bertanya, dari 80 itu berapa banyak yang sholat subuh di masjid? Berapa banyak yang sholat subuhnya berjamaah? 40 doang Syekh. Kemudian Syekh Ahmad Yasin berkata, kalau gitu kedepannya jika aku tanya kamu berapa jumlah pasukanmu, jawab 40. Karena mereka lah pasukan yang sebenarnya. 40 orang yang berangkat sholat jamaah ke masjid. Buya Hamka juga pernah berkata, kalau kamu ingin melihat seorang muslim KTP, lihat ketika sholat id, ketika sholat idul fitri, maka itulah mereka muslim KTP, Islam KTP. Tapi kalau ingin melihat muslim yang sejati, mukmin yang sejati, lihatlah ketika sholat subuh. Maka mereka lah mukmin sejati yang ada di masjid ketika sholat subuh. Ya alhamdulillah kita sudah berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Jika istilah dalam sepak bola mungkin sudah masuk injury time. Ketika pemain bola masuk injury time, skornya masih 0-0, belum ngegolkan, niku berusaha bagaimana biar bisa menciptakan gol, biar bisa mencetak angka. Nah, kita juga harus seperti itu. Ketika kita tahu waktu kita tinggal sedikit, maka kita harus bersungguh-sungguh berusaha mencapai gol, mencapai tujuan. Apa tujuan dari puasa? Allah sebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa jika dimaknai dengan benar, mungkin kita akan menghindari, tidak akan mendapatkan berita-berita yang menyedihkan akhir-akhir ini. Karena arti dari takwa adalah pertama, menjauhi larangan Allah. Yang kedua, melakukan ketaatan pada Allah. Di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala menjauhi, jangankan yang haram, bahkan yang halal pun kita berusaha menjauhi. Contoh, makan dan minum. Di selain bulan Ramadan kita bebas boleh makan apa saja kecuali yang diharamkan. Kita boleh minum apa saja kapanpun kecuali yang haram. Tapi di bulan Ramadan kita dilatih bagaimana tidak makan dan tidak minum di waktu yang ditentukan. Di sini kita dilatih untuk menjaga nafsu kita. Karena dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, anta abdun lima anta lahu tami'. Kamu akan menjadi hamba, kamu akan menjadi budak bagi sesuatu yang kamu itu sangat tamak, sangat rakus terhadapnya. Dikatakan dalam kitab Hilyah, tiga dosa tertua adalah pertama, sombong. Yang kedua, tomak. Yang ketiga, hasad. Hasad dan sombong dilakukan oleh iblis. Ketika melihat Nabi Adam alaihissalam, dia merasa hasad kemudian sombong. Sedangkan tomak itu adalah dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Beliau dibolehkan untuk memakan segalanya kecuali satu buah. Tetapi karena godaan iblis, akhirnya beliau memakan buah yang dilarang tersebut. Jadi tomak ini sesuatu yang sudah ada sejak dulu, dan itu tabiat manusia. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama, nafsu itu seperti anak bayi. Ketika bayi sudah masuk umur 2 tahun, ibu-ibu mereka berusaha menyapih anaknya. Walaupun anaknya nangis, walaupun anaknya marah-marah tantrum, tapi kalau udah usia 2 tahun, bagaimana caranya agar dia sudah lepas dari susuan. Begitu juga kita, nafsu kita ini seperti bayi yang ketika kita selalu turuti, maka dia akan nyusu sampai gede. Tapi kalau kita berusaha menahannya, berusaha menolaknya, maka dia otomatis bisa meninggalkan apa yang dia tamak terhadapnya. Kita lihat kebanyakan kesalahan sekarang berawal dari tamak. Dia sudah mempunyai harta yang banyak, tapi merasa kurang. Uangnya sudah banyak, tapi melihat uang yang lain, dia tertarik. Tanahnya sudah luas, tapi masih melihat ada tanah yang belum diambil, dia mengambil alih. Semua itu berawal dari tamak. Nah, seandainya tamak ini dihilangkan, yang mana dilatih dengan puasa tadi, maka kita akan banyak
tidak mendapatkan berita-berita yang menyedihkan. Kemudian yang kedua yaitu dengan taat, takwa yaitu melakukan ketaatan. Di bulan Ramadan ini bulan kebaikan dilipat gandakan. Yang biasanya mungkin sekali beramal 10 sampai 100 kali, tapi di bulan Ramadan Allah lebihkan pahalanya. Dan di antara kebaikan itu adalah berjuang. Jika tadi di awal berjuang melawan nafsu, maka kita juga bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berfirman kutiba alaikumus syiyam, ia juga yang berfirman kutiba alaikumul qital. Allah yang berfirman diwajibkan bagi kalian puasa, ia juga yang berfirman diwajibkan bagi kalian berperang. Maka kita lihat dalam sejarah umat Islam di bulan Ramadan banyak terjadi kemenangan-kemenangan. Mulai kita lihat dari perang Badar. Ketika umat Islam berjumlah 300 melawan orang kafir yang jumlahnya hampir 1000 atau bahkan 1000, tapi di sana umat Islam bisa menang. Kita lihat Fathu Makkah. Ketika Rasulullah SAW selama ini berdarah-darah, akhirnya bisa membebaskan kota Mekah, terjadi di bulan Ramadan. Kita lihat pembebasan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad, terjadi di bulan Ramadan. Kita lihat pembebasan Salahuddin Al-Ayyubi terhadap Baitul Maqdis, terjadi di bulan Ramadan. Bahkan negara kita Indonesia merdeka 17 Agustus bertepatan dengan 9 Ramadan. Jadi bapak negara kita mengumumkan kemerdekaan Indonesia ketika mereka berpuasa. Jadi puasa adalah bulan perjuangan, baik berjuang melawan hawa nafsu maupun berjuang melawan musuh. Maka kita lihat sekarang ketika kita sedang enak-enak duduk di sini dengan hawa yang sejuk, kita lihat saudara kita di Gaza, saudara kita di Palestina, mereka bahkan tidak tahu mau tidur di mana. Kita lihat mereka sholat di antara puing-puing yang telah hancur. Kita lihat setiap harinya ada pembunuhan. Kita lihat setiap harinya bayi-bayi dibunuh. Coba kita bayangkan, bagaimana jika yang dibunuh itu ternyata anak kita? Bagaimana ketika kita melihat ibu-ibu yang terbunuh, kita bayangkan bagaimana jika yang terbunuh itu ibu kita? Jika kita melihat kakek yang terbunuh, bayangkan bagaimana jika yang terbunuh adalah kakek kita? Rasulullah bersabda, al-muslimu kal jasadil wahid. Muslim itu bagaikan satu jasad. Idza istaka ahad istaka jami'u badani. Jika salah satu badannya sakit, maka semua badan akan merasakan. Sudahkah kita merasakan seperti itu? Ketika saudara kita tersakiti, kita merasa sakit. Sudahkah kita merasakan? Kalau belum, maka coba. Rasulullah pernah bersabda, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Yang belum perhatian dengan perkara saudara muslim, maka dia bukan dari bagian kami, maka dia tidak berhak untuk mengaku umat Muhammad SAW. Apakah kita sudah merasakan penderitaan saudara kita? Jika belum, maka coba kita pikir-pikirkan, kita renungkan, kita hadirkan tadi bagaimana jika itu adalah orang yang kita kenal, agar kita paling tidak bisa menyelipkan doa kita. Karena di akhir halaman di surat Al-Baqarah tentang puasa, Allah tutup halaman itu dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya tentangku, aku adalah dekat, aku dekat. Allah menjawab, aku menjawab doa-doa kalian. Jadi dari rangkaian puasa Allah tutup dengan bahwa Allah itu maha mengabulkan doa. Di bulan puasa ini maka mari kita jangan sampai melupakan saudara kita sesama. Jika kita belum bisa membantu dengan harta, paling tidak kita membantu dengan doa. Jangan sampai kita malah ada di barisan orang-orang yang menggembosi perjuangan. Ketika melihat orang muslim dengan orang kafir berseteru, melihat Israel dengan Palestina berperang, mereka tidak berpihak pada umat Islam, malah membela yang kafir. Kemenangan Islam sudah jelas. In tansurullah yansurkum, yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Ketika Allah menolong kalian, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Tapi yang perlu kita pertanyakan, di mana posisi kita? Islam menang sudah jelas, Palestina merdeka sudah jelas, Imam Mahdi akan datang sudah jelas.
Nabi Isa akan turun sudah jelas, Yahudi hancur sudah jelas. Tapi apa yang kita lakukan untuk menuju ke situ? Di mana kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang sudah kita usahakan? Apakah kita malah membela musuh-musuh kita? Jangankan berdoa, mungkin kita terpikirkan saja tidak. Maka semoga di akhir-akhir Ramadan ini, di waktu-waktu yang mustajab ini, kita masih bisa menghadirkan saudara-saudara kita dalam doa-doa kita, dalam sujud kita, dalam doa setelah sholat kita. Setiap kita memanjatkan doa, maka jangan lupa saudara-saudara kita, sehingga kelak di akhirat kita bisa berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sudah berjuang walaupun hanya dengan doa. Dan semoga kita bisa masuk ke golongan umat Rasulullah SAW yang telah mendapat syafaatnya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.